TNI 4SP070. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Setiawan dengan NIM 24OSP052. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NIM 24OSP050. Saya Mufli Alvarezi akan menjelaskan masalah yang ditangani dalam irigasi persawahan. Yang pertama adalah distribusi air yang tidak merata dan pemborosan. Irigasi manual seringkali menyebabkan distribusi air yang tidak merata dan tidak konsisten yang mengakibatkan beberapa area terlalu basah atau terlalu kering. Yang kedua adalah ketergantungan pada tenaga manusia. Proses pembukaan dan penutupan pintu air yang masih menggunakan tenaga manusia rentan terhadap kesalahan, keterlambatan, dan tidak dapat dilakukan dengan optimal. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim cuaca, yaitu perubahan iklim global yang menyebabkan pola curah hujan yang tidak menentu dan musim kemarau yang lebih panjang. Pada musim hujan biasanya curah air akan naik dan itu yang akan menyebabkan saluran irigasi terlalu penuh yang menyebabkan bisa terjadi banjir. Dan yang keempat, efisiensi rendah, hasil panen menurun. Penggunaan air yang tidak efisien berdampak langsung pada pertumbuhan tanaman dan pada akhirnya menurunkan kualitas serta kuantitas hasil panen. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu teknologi sistem kontrol pintu air otomatis. Yang pertama itu microcontroller atau Arduino. Sebagai otak sistem, Arduino memproses data dari sensor dan mengirimkan perintah ke aktuator, memungkinkan pengembangan sistem yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Yang kedua itu sensor ultrasonik atau kelembahan tanah. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi parameter kunci seperti ketinggian air di saluran irigasi atau tingkat kelembaban tanah di sawah. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan oleh microcontroller. Yang ketiga itu motor sempro atau motor DC. Motor bertugas sebagai aktuator untuk membuka dan menutup pintu air. Pemilihan jenis motor disesuaikan dengan ukuran dan pintu beban air, memastikan operasi yang presisi dan andal. Yang keempat itu modul komunikasi. Modul ini memungkinkan pemantauan dan kontrol sistem dari jarak jauh melalui perangkat seperti smartphone atau komputer, memberikan kemudahan bagi petani untuk mengelola tanpa harus berada di lokasi. Contohnya, keberhasilan sistem di desa produk meja berhasil mengatur kelembapan tanah secara real time dengan akurasi 85 derajat. Potensi besar dalam meningkatkan efisiensi. Bagan sistem dan flowchart operasi. Bagan sistem kontrol irigasi otomatis. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara sinergis, memastikan irigasi yang optimal. 1. Sensor. Sensor membaca data penting, ketinggian air, kelembatan tanah. 2. Arduino pusat kendali, memproses data dan membuat keputusan irigasi. 3. Motor penggerak pintu air, melakukan aksi buka dan tutup pintu air sesuai perintah. 4. Monitoring. Monitoring menampilkan status sistem, LCD, aplikasi, website, integrasi, telekontrol, dan bantuan real time. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan teknologi telekontrol, memungkinkan petani untuk mengendali pintu air dan memantau kondisi sawah dari jarak jauh secara real time, memberikan fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi. Flowchart operasi sistem. 1. Membaca data sensor secara terus-menerus, membaca ketinggian air atau
kelembatan tanah di area persawahan. 2. Pengiriman data ke Arduino. Data yang terkumpul dikirimkan ke microcontroller Arduino untuk analisa dan pengembalian keputusan. Evaluasi kondisi air tanah. Arduino membandingkan data sensor dengan ambang batas yang telah ditentukan. Misalnya, jika ketinggian air 100 cm atau kelembatan tanah 50%. Aktivitas air. Jika air dan kelembatan di bawah ambang batas, Arduino mengaktifkan motor untuk membuka pintu air. Jika kondisi sudah optimal, motor diperintahkan untuk menutup pintu air. 5. Tampilkan status sistem. Informasi status operasi dan data sensor tampilkan pada layar LCD atau memulai aplikasi monitoring Arduino dan website. Baik, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 dengan penjelasan yang sebelumnya telah dibagi. Baik, langsung saja kita melangkah ke penjelasannya, yaitu harapan dan manfaat ke depan. Baik, di sini ada 5 poin, yaitu yang poin pertama, efisiensi air meningkat. Potensi peningkatan efisiensi penggunaan air hingga 30-50% dengan mengurangi pemborosan dan memastikan distribusi yang tepat. Baik, kita lanjut ke poin kedua. Kemudian kemudahan pengelolaan. Petani dapat mengelola irigasi lebih mudah dan fleksibel tanpa harus hadir secara fisik di lapangan dan menghemat waktu dan tenaga. Baik, langsung saja kita lanjut ke poin ketiga, yaitu petani berkelanjutan. Sistem ini mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan iklim dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Baik, poin yang keempat yaitu integrasi IoT dan telekontrol. Pembukaan jalan bagi pengelolaan irigasi cerdas skala luas melalui integrasi dengan teknologi IoT, Internet of Things, dan sistem telekontrol. Baik, kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu peningkatan hasil panen. Melalui irigasi yang lebih presisi dan efisien, diharapkan terjadi peningkatan hasil panen yang signifikan serta peningkatan kesejahteraan petani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maafkan.